Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 10 Februari 2025, hari Senin, minggu kedua di Februari 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi lo subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Karena kemarin pada saat saya lihat video NFP-nya itu lumayan yang nonton, tapi masih banyak yang belum subscribe. Jadi coba tolong di subscribe dulu dan juga di like dulu ya. Oke, untuk hari ini bagaimana? Jadi kemarin di grup ada yang bilang ya kan, ada yang nanya NFP-nya itu nanti bakal bagaimana? Jujur, NFP-nya sendiri adalah hasilnya bakal bagus, karena saya sendiri pun kemarin kan saya nggak expect marketnya itu bisa di atas 250.000 ya kan, yang sudah saya katakan kemarin itu gara-gara kebakaran yang ada di California, di Los Angeles dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian dan saya juga nggak expect kalau marketnya itu bakal turun, bakal drop banget. Ternyata ini NFP-nya kemarin ya keluar di 143.000 dengan konsensusnya ataupun forecastnya itu di 169.000. Dan data sebelumnya itu direvisi naik. Jadi sebenarnya overall NFP itu hasilnya bagus. Ya, overall. Kenapa saya katakan overall? Ya, kalian lihat aja ini data sebelumnya. Data sebelumnya adalah 256. Direvisi ke 307. Ya. Jadi bisa dibilang kenaikannya itu 307 dikurangi 256 berarti sekitaran 41.000 ya, 41.000 lebih banyak. Jadi kalau dibandingkan dengan 143 ke 146 kan lebih sedikit. Jadi bisa dibilang data Desember kemarin ya, data Desember kemarin itu berarti sebenarnya data NFP-nya 307.000. Kenaikannya itu ya hampir 50.000 lah bisa dibilang. Kemudian NFP keluar di sini miss-nya itu nggak sampai 50.000. Jadi overall itu bagus. Apalagi dengan tingkat penganggurannya itu ternyata turun ke 4%. Kemudian dibarengi dengan yang namanya tingkat pendapatan rata-rata per jamnya itu naik juga. Jadi kalau mana ya kalau lebih detail ya. Jadi kalau dilihat lebih detail, jadi kalau dilihat lebih detail lagi kemarin itu sebentar ya. Hari Jumat itu mana dia ini? NFP-nya 143 ya kan, pengangguran 4%. Kemudian tingkat pendapatan rata-rata per jam itu naik dari 0,3 ke 0,5. Tingkat yang bulanan, kemudian yang tahunan juga yang tahunan di sini direvisi naik dari 3,9 ke 4,1 dan keluarnya juga 4,1 di atas ekspektasi. Kemudian government payroll-nya di sini turun sedikit. Yang naiknya itu adalah manufacturing payroll dari minus 12 ke 3K. Itu lumayan ya. Jadi bisa dikatakan dari segi tingkat pengangguran turun, kemudian walaupun data NFP-nya ini sedikit miss ya kan, tapi dari segi gaji ataupun tingkat pendapatan rata-rata per jam, gaji per jam lah ya, kayak part time itu lebih tinggi data bulanan dan juga data tahunannya. Jadi ada sedikit kekhawatiran bahwa The Fed ya memang tidak akan terburu-buru masalah penurunan suku bunga. Yang ngapain nurunin suku bunga kalau gajinya udah bagus, kemudian tingkat pengangguran malah turun gitu kan? Mau ngapain nurunin tingkat suku bunganya gitu kan ya? Jadi ya ada inilah yang dikatakan The Fed itu untuk saat ini belum mau untuk ya nurunin suku bunga lah untuk saat ini. Ya seperti yang sudah saya expect juga, kuartal pertama nggak mungkin yang namanya kuartal pertama tuh nggak mungkin yang namanya turunin suku bunga. Kemudian di sini kemarin malam kita ada data selanjutnya sih sebenarnya yang sedikit memberikan dampak lumayan ke sentimen market adalah ekspektasi untuk inflasi. Ekspektasi untuk inflasi kemarin itu Michigan Inflation Expectation-nya preliminary jomplang banget bedanya ya, dari 3,3 ke 4,3. Ini naiknya 1% bedanya dari 3,3 ke 4,3. Nah inilah yang
yang memberikan dugaan bahwa dengan tarif yang kemungkinan akan ditetapkan Trump di berbagai negara, kemudian dengan tingkat gaji yang tinggi, spending kemarin yang lumayan, kemudian ya di sini ya tingkat pendapatan rata-rata per jam kayak part time itu juga naik gitu kan. Diekspektasikan bahwa data inflasi nanti itu kemungkinan bisa naik lagi. Makanya kalau data inflasinya naik lagi ya udah, the Fed nggak bakal nggak bakal ngide buat nurunin suku bunga, itu aja sih. Jadi sejalan dengan yang saya ekspektasikan, di mana the Fed untuk kuartal pertama 2025 tidak akan yang namanya turunin suku bunga ataupun naikin suku bunga. Oke, untuk hari ini bagaimana? Hari ini secara news harusnya hari Senin kita nggak ada news ya. Ya, hari Senin kita nggak ada news, santai aja. Dan hari Senin bagaimana? Ini sudah penutupan minggu, berarti kita lihat dulu ya, apakah ada yang bisa kita delete. Yang pertama ini ada dua ya, weekly pip extension 1272. Hari ini saya delete dulu ya. Ini yang kemarin sudah selesai. Hari ini saya hapus. Kemudian weekly trend base Fibo 100% 2855 saya akan hapus. Kemudian weekly Fibo extension 1272 dan monthly base Fibo yang 200% dekat sudah selesai, sudah lewat dan close semua di atas, selesai. Oke. Dan sekarang bagaimana? Secara weekly ya indikator kita masih flat ya. RSI masih di teritori overbought, kemudian stokastik juga masih menganga lebar. Ya, mulutnya masih lebar, slow dan fast sekarang sudah berada di teritori overbought. Jadi ya udah, ini buy only lah, sampai bodoh gitu kan. Dan sekarang dari segi daily bagaimana? Dari segi daily ini pun masih sama ya, overbought condition dan juga daily masih overbought condition, masih flat ya, belum ada saat ini yang namanya tidak ada yang saat ini namanya seperti bearish divergence, untuk saat ini sih belum ada ya. Tapi untuk dari segi candlenya, kita lihat dari weekly dulu ya. Dari weekly kalau dilihat ini resistance sudah dites, oke. Ini selaku resistance become support sudah dites, kemudian resistance all time high juga sudah dites, oke, jelas banget di retest dan kemudian naik. Dan sekarang ya udah, ini marketnya kemungkinan bisa lanjut naik lagi sampai weekly Fibo extension 1618 2945 ya. Ini yang kemarin di grup Discord dan juga yang sudah jadi member AMD Pro pasti sudah tahu ini ya, nariknya dari mana. Kemungkinan masih bisa sampai 2945 secara weekly. Oke. Itu candlenya kemarin kalau dilihat juga sudah bagus ya. Turun dulu kemudian naiknya kencang. Problemnya hanyalah kalau dilihat itu candle atasnya doang ya. Kalau dilihat sih candle atasnya sedikit sedikit dilema sih bisa saya katakan ya. Ini dan ini itu turunnya 257 pip, lumayan sih ya, lumayan 257 pip karena kalau dilihat secara histori kemarin candle atasnya itu kalau dia membentuk bullish ya, ini 224. Kemudian di sini itu kemarin cuma 174. Kemudian kemarin yang awalnya di sini 252. Jadi bisa dikatakan minggu lalu itu rejectionnya cukup lumayan. Ya, rejectionnya cukup lumayan sebanyak 257 pip. Apakah itu mengindikasikan marketnya bisa turun? Untuk saat ini belum. Ya. Untuk saat ini belum. Tapi kalaupun seandainya weekly-nya retrace turun, ya udah, nggak masalah. Ya. Jadi kalau dari segi weekly di sini secara candle sih ini sudah dites semua ya, sekali lagi. Ini resistance become supportnya sudah dites, ini juga all time high candlenya juga sudah dites. Jadi sebenarnya no reason marketnya buat turun lagi. Adapun turun saya rasa hanya untuk intraday doang, tidak untuk time frame-nya besar banget ya. Apakah ada kemungkinan marketnya itu mengambil setengah dari body candle minggu lalu? Bisa aja. Ya, bisa aja sampai 2831, itu pun masih ekstrim sekali. Kemudian dari segi daily. Dari segi daily sekarang kita punya valid satu resistance close candle yang ada di harga 2866,44. Oke.
2866,44 adalah suatu resistance valid untuk di daily saat ini. Jadi kalau seandainya hari ini candlenya close di atas 2866, itu bisa mengindikasikan besok marketnya benar-benar bisa bullish. Dan kalau seandainya marketnya itu juga close di atas candle bearishnya di harga 2873, itu bakal luar biasa bullishnya. Walaupun di sini kemarin di daily-nya di sini rejection-nya lumayan ya. Karena kalau dilihat apakah di sini seperti inverted hammer, untungnya ini sih tidak memberikan kita bentukan warna merah ataupun tidak memberikan bentuk warna biris. Untungnya sih ya, ini masih kategori hijau dan tidak sampai break dari low-nya sendiri. Untungnya sih ya. Jadi kalau dikatakan masih ada peluang naik untuk nyampe ataupun sampai nge-sweep all time high sebelumnya, all time high yang kemarin di 2886 bisa aja. Ya, karena ingat ini kemarin marketnya sudah nge-sweep all time high-nya di 2882 ya. Sudah disapu, kemudian sampai 2886 kemudian di reject. Jadi berarti otomatis di sini ada suatu kayak buy side liquidity dari 2882 sampai 2886. Ya, ini berarti bisa dikatakan sebagai ini, bentar saya delete lah. Ini target apa ini saya lupa, saya hapus dulu. Jadi ini adalah bisa dikatakan sebagai buy side liquidity selaku candle ekor all time high-nya dari 2882 sampai 2886. Ya, indikasinya adalah memang seharusnya itu marketnya kalau bisa pure naik hari ini close di atas 2666 atau enggak kalau paling bagus close di atas 2873. Itu udah mantap banget ya. Pokoknya kalau udah close di atas itu mantap banget. Berarti kemungkinannya marketnya bisa langsung naik sampai ke buy side liquidity 2882 dan 2886, mungkin sampai ke angka psikologi 2900. Ya, untuk saat ini angka psikologinya adalah di 2900. Jadi harap diperhatikan level tersebut. Karena kalau sampai 2886 itu sekiranya kita bisa dapat profit lumayan sejauh 136 ya, 136 135 pip, oke lah. Ya, jadi seperti itu. Ingat candle hari ini kalau bisa close di atas 266 2866 73 ya. Di 73 atau enggak di 66 close-nya itu bakal luar biasa bagus. Untuk masalah support di mana? Untuk masalah support daily apakah ini bisa dipakai di 2855? Belum begitu yakin. Ya, mungkin ini time frame kecil mungkin baru bisa kita lihat ya. Dari segi daily seperti itu. Dari segi H4 kita lihat dulu indikatornya. Dari segi indikator H4 di sini belum masuk teritori overbought secara stokastik dan juga RSI. Jadi masih kalem-kalem aja ya, masih kalem-kalem aja, nggak masalah. Kalau dari segi H4 kemarin saya ada katakan kalau ada candle H4 close di atas ini 2870 kalian mulai ngebuy. Ternyata marketnya itu cenderung untuk ya kayak sekedar whipsaw lah ya. Berarti ini naik, kemudian naik tinggi, kemudian drop lagi. Ya, berarti kalau dari segi H4 di sini rada berat kalau mau saya katakan bisa buy di atas resisten. Untuk hari ini sih saya prefer kalian kalau mau trading buy di atas resisten rada susah. Kenapa? Karena daily-nya ini kan di 2866. Better close candle daily di atas 66. Ya, kalau ada candle close daily di atas 66, oke lah bisa ngebuy di atas resisten. Untuk sekarang sih ngebuy di atas resisten jujur tidak saya rekomen untuk saat ini. Kenapa? Dari segi H4-nya di sini biasnya banyak. Di atas 70 kita ada close candle. Di atas ini kita ada di 76 ada resisten. Kemudian dari 82 sampai 86 kita ada buy side liquidity ya di sini. Jadi rada sedikit bahaya sebenarnya. Cuman kalau kalian mau paksa buy secara H4 aja, ini nih, kalian harus delete. Dari 85 tadi di sini, 86 dan 82 kalian harus delete dan 70 kalian harus delete. Berarti mau tidak mau H4 untuk saat ini harus close di atas 76 atau enggak di atas 77,5 baru bisa kalian ngebuy di atas resisten untuk dari segi time frame H4. Tapi kalau kalian mau lebih secure-nya, candle daily hari ini harus close di atas 66. Secara candle di H4 66 ini sih nggak berlaku apapun ya. Nggak ada berlaku apapun di sini, pure kosong ya.
Tadi di daily adalah di 2855. Dari segi H4 di sini sih nggak ada sebagai support apapun ya. Untuk support H4 lebih di harga 2859 sih di sini. Ya. Dari segi H4 di sini kalau dilihat apakah marketnya itu bisa lanjut naik lagi, ya bisa aja sih ya. Coba kita tarik Fibo sekarang ya untuk mencari proyeksi. Ini 100% sudah lewat. Dan di 2895 ini selaku 1272. Di sini saya buat dulu 1272 VIP extension H4. Oke. Kemudian 1618-nya di sini. Ini supaya saya nggak lupa ya. Ini saya copy paste dulu. Ini 1618. Oke, VIP extension H4 clear. Ini bisa saya delete. Apakah ini sudah bisa ditarik dari sini ke sini? Ini sih marketnya respect 61,8. Ini belum bisa dikatakan buy sekarang sih untuk sekarang ya. Karena kemarin kan sudah saya katakan juga kalau semisalnya USD-nya kuat gara-gara NFP, maka kemungkinan kecenderungannya adalah XAU-USD bisa aja bergerak sideways. Ya, karena sekali lagi, intensitas untuk XAU itu adalah bergerak naik, belum ada reason untuk kita bisa nge-sell. Jadi otomatis kalau USD menguat, XAU-nya juga kuat naik, ya udah ini bisa stuck. Stucknya mungkin aja sih teritori 2880 untuk saat ini ya. Range terbesar adalah dari 2880 sampai 2845. Sebesar ini adalah range-nya. Dari 40 sampai 80 atau enggak dari 45 sampai 85. Ini adalah range terbesar kalau marketnya bisa sideways. Oke, sebanyak 400 pip dari 85 ke 45 atau dari 80 ke 40. Itu adalah skenario terburuk kalau marketnya memang memilih sideways gara-gara sama-sama kuat. USD kuat, XAU kuat naik, ini bisa diem marketnya. Diam sih secara time frame besar, tapi time frame kecil secara H1 kita bisa ya intraday scalping oke lah. Dari H4 seperti itu. Kalau kalian mau paksa buy di atas 2876 mau nggak mau ya harus close di atas itu. Dari segi H1 kalau dilihat ya support berarti di sini ada di 2859. Kemarin kalau nggak salah saya di sini sudah infokan bahwa di sini ada yang namanya area liquidity ya kan. Ini diambil level satunya kemarin, marketnya kemudian naik sampai ke 69 ya, sampai ke 70 sih lagi dikit ya kan. Kemudian marketnya turun, dibabat semuanya di sini sampai ke level ekstrimnya di sini, marketnya langsung naik, reverse turun dan sekarang naik lagi. Ya, ini mantap banget sih. Jadi kalau dilihat apakah kita tetap ambil buy, ya tetap ambil buy, mau diapain gitu kan ya. Dari segi H1 apakah ini bisa dikatakan sebagai area kita bisa nge-sell di sini? Jujur saya tidak rekomen buat nge-sell di sini. Ya. Terus apakah di sini bisa dikatakan sebagai fair value gap-nya di sini? Ini masalahnya fair value gap-nya sudah keisi semua, sudah di break, tidak bisa nge-sell. Ya, ingat 2876 adalah time frame H4. Kalau dari segi H1 itu penutupan candlenya mau tidak mau harus di atas 2882. Kan bias kan 2876 H4 2882 tadi ketemunya di daily. Makanya untuk nge-buy di atas resisten jujur rada susah. Bukannya nggak bisa tapi rada susah untuk nge-buy di atas resisten gitu aja sih. Dari segi H1 itu resistennya. Untuk minornya untuk yang bisa saya buat di sini adalah di 2872. Ini adalah minor resisten yang ada saat ini. Ya, karena kalau kalian lihat ini kan historinya respect ya. Ini resistennya di sini respect terus. Jadi bisa dibuat selaku resisten. Untuk support H4 dan H1 kebetulan sama di 59. Ya. Untuk minornya lagi yang di bawah itu kita bisa pakai yang ada di sini. Di harga 55 kayak kemarin berarti ya, selaku area demand di sini juga. Area demand sudah di break ya. Area demand sudah di break. Jadi kalau ini nanti momentumnya bisa kencang ke bawah dan candle close di bawah 55, ini marketnya bisa lumayan drop sampai ke 45 di sini. Ini dropnya kalau dilihat apakah ada sesuatu yang valid? Ini sih marketnya kemarin berhenti di sini berarti ya. 45 sampai 40 berarti sebentar.
Ya 41 ya 41 coba ya 41 kayak M30 15. Bentar kita cari supportnya dulu ya. Supportnya itu di sini. Oh, supportnya itu ada di benar di 40 berarti supportnya. Berarti range supportnya adalah sebesar ini dari 45 sampai ke 40. Ini mau nggak mau sih memang bisa dikatakan sebagai area demand secara kayak apa namanya secara pergerakannya, bukan candle ya, secara pergerakannya ini bisa dikatakan sebagai demand, kemudian sebagai support juga oke. Itu range-nya cukup besar sih ya. Range-nya cukup besar. Kemudian kalau dicari supportnya selanjutnya ada di 2830. Ini sih jauh, cuman ya bolehlah kita petakan ya. Kemudian ini demand-nya nggak usah lah saya buat kotak. Oke. Ini diambil enggak? Di M30 demand-nya diambil. Liquidity extreme ya. Ya benar, sampai liquidity extreme kemarin diambil ternyata sampai sini. Liquidity extreme turun, sentuh dikit kemudian naik. Ya, jadi nggak usah lah dipakai di sini. Kita pakai supportnya aja di H1. Oke, kalau kayak gitu bagaimana kondisinya? Apakah kita mau nge-buy sell di mana? Untuk sekarang ini marketnya sideways parah ya. Jujur saya rada berat di sini kalau mau ambil buy sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau sudah ada yang nge-buy dari kemarin pada saat NFP, ya buy aja intinya pokoknya kan ya. Kemudian jika ada yang buy pada saat begadang kemarin, ya selamat kalian sudah dapat profit juga. Kalau baru mau nge-buy sekarang, jujur ini rada berat sih kalau nge-buy sekarang ya. Kenapa rada berat? Ya, pertama, ini marketnya masih di dalam kotak sebesar ini. Oke. Ini. Apakah ada kondisi market ini ngebuat yang namanya double top? Ada. Oke, ada kondisi marketnya di sini bisa aja ngebuat pattern double top. Oke. 1 2. Nah, kalau ini marketnya memang memilih untuk membuat pola double top, ini bisa drop lumayan sampai 2800. Tapi kalau seandainya ini bukan ngebuat double top dan cenderung untuk melihat kondisi sideways, ya udah, ini marketnya bakal diam seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, dari 40 sampai 80 atau dari 45 sampai 85. Stuck di sini doang. Kalau udah stuck begini doang, jujur bakal susah kalian ambil posisi. Karena apa? Karena support resistannya itu bakal pendek-pendek. Ya kayak sekarang di sini 72 selaku resisten di H1. 76 selaku resisten H4. Dan 82 selaku H1. Ini selang-seling, makanya rada susah kalau mau ambil buy di atas resisten. Kalau support bagaimana? Kalau support oke lah, bisa di 59 dan 55. Tapi kalau ini break di bawah 55, maka kecenderungannya marketnya bisa membuat double top kayak tadi. Maka support di 45 dan 40 itu bisa aja tidak di respect sama market, yang ada malah break ke bawah. Bisa aja. Walaupun sih secara logika ya, kalau ini marketnya turun karena memang ada seller masuk, kayaknya rada berat. Tapi kalau memang sellernya memang masuk, big playernya pada masuk untuk nge-sell XAUUSD, ya udah kita sabar aja gitu kan ya. Tapi so far sih ya, info dari mungkin ini broker, ini sedikit info ya, yang bagi yang sudah nonton sampai berapa menit ini, udah 20 menit lebih. Ini sedikit info dari makelar bandar broker ya, bahwa sebenarnya gold ini bakal terus dikerek naik. Kenapa? Karena selaku liquidity provider itu tidak mau memasang counter untuk nge-short di XAUUSD. Ya, tidak mau untuk nge-short di XAUUSD. Kenapa? Karena biasanya kalau kita trading dengan real itu kan kita memanfaatkan yang namanya swap. Ya, nah kalau semisalnya LP ataupun liquidity provider ataupun bandar broker lah ya bahasa kasarnya, ataupun kalau kalian ada yang pakai broker bandar gitu kan, sekiranya bahkan broker bandar pun kayaknya kalau mau nge-short sell di XAUUSD bakal bahaya juga. Kenapa? Karena biaya swap
biaya inap ya, itu lebih besar resikonya untuk saat ini. Kenapa? Karena dari segi LP sendiri dengan adanya Trump naik itu sedikit was-was. Jadi kalau semisalnya memang Trump tiba-tiba tarif bla 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 dan sebagainya, kan orang-orang pasti bakal ke safe haven dong. Safe haven, ketidakpastian ekonomi, orang-orang bakal naikin XAUUSD. Emas pasti bakal dikerek naik. Jadi ya udah, kalau LP-nya itu malah nge-counter pergerakan market saat ini, ya memang sih LP itu kan selaku apa ya, namanya kan liquidity provider, penyedia liquidity ya kan. Kalau mereka nge-counter open posisi big player yang memang mengerek XAUUSD-nya naik, ya mereka bakal rugi sendiri ya, rugi sendiri. Mereka literally kayak bahasanya bakar duit ya, bakar duit hanya untuk ngasih makan big player. Ya saya rasa LP pun nggak bakal mau kayak gitu ya. Makanya kalau kalian ngelihat adanya short di XAUUSD, kalian bisa lihat short itu hanya berlaku sementara. Inilah yang perlu kalian ketahui juga dari belajar yang namanya bentukan candle. Ya, ketika kalian sudah tahu bentukan candle, itu sebenarnya kalian tahu pergerakan masifnya itu sebenarnya masih kemana gitu loh. Nah itu sekilas intermezzo dikit ya supaya kalian tahu. Makanya saya tidak rekomen kalau kalian itu buat nge-short XAUUSD, buat nge-sell XAUUSD, jujur nggak ya, jujur nggak untuk saat ini ya. Untuk saat ini mungkin sampai kuartal pertama ya, berarti Januari, Februari, Maret, mungkin mau ya Maret Juni ya, Maret Juni seperti saya katakan itu bisa aja. Mungkin ya, saya nggak tahu Maret dan Juni itu XAUUSD bakal di harga berapa, jujur saya nggak tahu. Karena kalau semisalnya XAUUSD nanti ke depannya sudah masuk ke harga yang benar-benar diinginkan oleh para investor, spekulan, big player, dan lain-lainnya, dan mereka sepakat untuk sudah selesai, market sudah mulai oke dan sebagainya, mereka milih buat short, LP baru ikutan bakal bisa nge-short ya. LP ikutan bakal bisa nge-short, kalian nanti bakal bisa melihat XAUUSD turunnya bakal gila. Itu aja sih, turunnya bakal gila, kalian nggak bakal dikasih ampun. Karena kalau sudah LP dan juga big player sama-sama satu arah, marketnya bakal langsung ekstrim gitu ya. Jadi kalau dibilang nge-buy sekarang di mana, jujur ini susah. Saya sendiri pun kalau misalnya nggak ada open posisi, ini kalau saya mau buy sekarang rada susah. Kalau gitu harapannya bagaimana? Untuk sekarang sih ya, harapannya adalah kalau market ada turun lagi. Ingat, sekarang kan market Asia kecenderungannya kayak kemarin itu kan marketnya menggila naik. Ya, otomatis kita tunggu pada saat market pre-London dan juga market London itu turun, nanti market US baru naik lagi. Itu pun kalau market London juga sama-sama turun ya. Karena kebiasaannya juga market London itu mengikuti market Asia. Asia naik, London naik, itu udah susah kita mau nge-buy pada saat retrace. Kalau mau nge-buy di bawah bagaimana? Nge-buy di bawah saat ini wah ini jujur sih susah ya. Kalau pakai Fibo, apakah bisa diharapkan pakai Fibo di sini? Masalahnya enggak. Kenapa? Karena di sini ada low yang lebih rendah. Jadi di sini otomatis low-nya kan naik ya. Ini higher low, masalah jadi nggak bisa tarik Fibo. Wah ini cukup susah sih ya, ini cukup susah. Walaupun saya nggak pakai garis, ini pun bakal susah kalau mau buy di mana. Kita nggak usah lihat ke belakang dulu ya terlalu jauh ya. Mungkin kita pakai recent structure aja ataupun candle terbaru saat ini ya. Kita punya satu level pivot di sini sepertinya di time frame M30. Sebentar, ini bisa nggak dijadiin pivot ya 65 ya. 65,5. Oke, beda tipis 61. Kemudian di sini 60. Ya, secara M5 sih marketnya kan respect di
Ini sudah nabrak sebentar. Masalahnya kalau paksa buy ya, paksa buy itu kalian stop lossnya itu gede loh jujur. Nah jadi harapannya adalah ini marketnya kalau bisa turun ya. Harapannya adalah marketnya itu bisa turun lagi, nabrak 82, turun lagi sampai ke 70 mungkin ya, 70, kemudian nanti bisa nge-buy lagi. Itu pun kalau marketnya memang menghendaki turun, karena sekali lagi ingat ini cenderung masih bisa naik. Takutnya ini saya gambar seperti ini kayak kemarin itu bisa ya ini nggak sesuai lagi ya. Ini menurut saya sih bisa nggak sesuai nih ya. Jadi kalau dilihat ini pun saya tidak berani buat ambil buy dengan kondisi seperti ini. Kalau H1 bagaimana? Kalau H1 nggak juga sih nge-buy di 72 ya. Maksudnya kalau kalian nge-buy di 72 stop lossnya itu mau nggak mau harus di bawah 65. Oke sih 80 pip kalau kalian mau, cuman ya targetnya nggak bisa tinggi untuk saat ini. Targetnya cukup sampai 2882 ya, 1,1 lah risk reward rasionya. Nah kalau kalian mau, kalau enggak sih ya udah gitu kan ya, sebaiknya jangan dipaksa gitu. Untuk sekarang sih ya better H4 aja deh ya. H4 di atas 2876, H1 di atas 2882, udahlah. Berarti otomatis secara H1 ya saya sih prefer marketnya bergerak begini, berarti H1 dan H4. Dia close H4 di atas 2876, H1 close di atas 2882, retest di 76 atau enggak di 75, nanti kalian bisa nge-buy target sampai di extension H4 di 2895. Kalau misalnya di sini di 2875 ya, ini stop lossnya lebih kecil ya, 70 pip. Kalau nge-buy di 75 76 dengan kondisi sudah break seperti ini, stop lossnya nggak sampai 80 ya, 60 70 pip oke. Dengan target sampai di 2895 ini kan lebih bagus itu. Ini harapan saya yang lebih make sense ya, break semua ke atas, retrace sedikit baru bisa nge-buy. Kalau marketnya lebih condong untuk bergerak ke bawah seperti ini, bagaimana? Ya udah, kalau memang marketnya bergerak turun seperti ini, kita tunggu marketnya itu di 59 atau enggak di 60, baru kalian nge-buy. Kalau ada konfirmasinya, kalau enggak ya kalau misalnya market lebih turun lagi sampai ke 55 ya intinya nge-buy di sana juga boleh. Itu ya. Jadi kalau marketnya turun sampai 55 dan tidak close di bawah 55 masih bisa buat nge-buy. Tapi kalau marketnya close sampai di bawah 55 tahan, jangan di-buy. Ya. Untuk sekarang close candlenya adalah lebih baik di time frame H1 dan juga di time frame M30. Itu aja. Minimal sih sebenarnya di H1 ya, karena kan ini kan jelas banget ini 55 sebagai support dan juga 59 sebagai supportnya. Jadi kalau ada H1 tidak berhasil close di bawah 55 masih prefer buat ambil buy. Itu aja. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ini kondisinya masih bisa naik. Harapan saya adalah marketnya itu sekalian naik jelas. Kalau dia turun sedikit jelas, kemudian kita bisa buy lagi. Jangan dipaksa kondisinya jika ada yang belum open posisi, tapi jika sudah ada yang open posisi pada saat NFP, kemudian lupa pasang take profit atau nggak lupa pasang SL plus, sekarang masih profit juga. Ya, kenapa ini marketnya tiba-tiba nge-gap? Itu sudah saya kasih alasannya di Discord. Ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.